Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 12 Desember 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Ya, mari kita berbicara tentang pelayanan kasih. Di bulan Desember ini ada beberapa kegiatan gereja, dan antara lain adalah pelayanan kasih. Kita ingin berbagi dengan saudara-saudara kita, khususnya mereka yang membutuhkan. Itu bisa atau saya samakan dengan pelayanan kasih. Sebagaimana juga pernah dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan ketika kita berbicara tentang pelayanan kasih, muncul pertanyaan, kapan kita melakukannya? Apakah kita melakukan atau bisa melakukan pelayanan kasih pada saat keadaan kita sudah aman, banyak uang, banyak materi? Jadi kalau semuanya sudah aman, kita banyak memiliki uang dan materi, maka disitulah saatnya kita bisa melakukan pelayanan kasih. Ada yang berpandangan seperti itu, tetapi nampaknya tidak semua pihak melakukan pelayanan atau memiliki pandangan yang seperti itu, dan ternyata jemaat mula-mula juga ada yang berpandangan tidak seperti itu. Pandangannya seperti apa? Ya, pandangannya seperti yang akan kita perhatikan dalam bacaan kita hari ini, dalam sapaan harian hari ini. Dan apa yang dilakukan mereka itu ternyata mendapatkan pujian dari Rasul Paulus. Mari kita lihat ya, di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Firman Tuhan menyatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami." Nah, ini laku atau tindakan nyata dari jemaat yang ada di Makedonia. Perhatikan ya keadaan mereka. Sungguh, mari kita perhatikan keadaan mereka. Firman Tuhan atau kesaksian Rasul Paulus menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka sedang menghadapi berbagai macam pencobaan yang mengakibatkan penderitaan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dihadapi mereka, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin secara perekonomian, secara finansial, mereka sangat terbatas. Tapi luar biasanya adalah bahwa dalam kemiskinannya, dalam keterbatasan finansialnya itu, apa yang dikatakan Rasul Paulus, namun mereka kaya dalam kemurahan.
Karena sikap inilah, karena kekayaan yang mereka miliki inilah, kekayaan dalam kemurahan itulah yang membuat mereka bisa berpartisipasi besar dan banyak dalam pelayanan kasih. Jadi ternyata bagi jemaat Makedonia, bagi Rasul Paulus, bagi firman Tuhan, pelayanan kasih itu bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang terbatas, yang minim secara finansial. Tetapi yang utama adalah kekayaan, kemurahan. Kemurahan batin, kemurahan spiritual, itulah yang perlu dimiliki supaya itu dilimpahkan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Selamat mengembangkan pelayanan kasih. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk turut dalam pelayanan kasih, sebagaimana Tuhan memberi kesempatan kepada jemaat di Makedonia. Inilah keadaan kami, keadaan finansial material kami. Namun kami mensyukuri atas kekayaan, kemurahan batin, kemurahan spiritual yang Tuhan limpahkan. Mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik, dengan bijak. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin.